Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Rizky Ramadhani dengan NPM 22243502378. Saya dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari program studi Teknik Informatika Universitas Indra Prasta PGRI. Di sini judul penelitian saya adalah Sistem Pembantu Keputusan Pemilihan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Simple Adaptive Weighting atau sering disingkat menjadi SAW pada SDN 5 Cicadas. Di sini saya akan mensimulasikan aplikasi yang saya buat untuk membantu dalam proses pemilihan siswa berprestasi menggunakan metode SAW. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Langsung saja kita ke login. Untuk tampilan login itu seperti ini, dengan ucapan selamat datang, serta ada inputan username dan password. Di sini juga ada tombol close di login untuk menutup tampilan dari loginnya. Baik, kita akan input username di sini, admin. Nah, pada bagian password terdapat icon show and hide password di sini untuk memastikan bahwa password yang terinput itu sudah benar. Setelah kita memastikan password sudah benar, kita bisa langsung menginput. Kita langsung dapat menekan tombol login dan login berhasil. Kita akan langsung dialihkan ke menu utama. Pada bagian menu utama, di sini langsung menampilkan data dashboard atau menampilkan halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard di sini terdapat data siswa. Data siswa berdasarkan jumlah siswa di sini. Dan data kriteria berdasarkan jumlah kriteria yang sudah kita input. Nah, di sini ada halaman data siswa. Jadi, yang pertama-tama ketika muncul pada halaman data siswa, di sini hanya terdapat dua button tambah dan button cari. Itu dilakukan untuk mempermudah dalam penggunaan aplikasi. Oke, langsung saja kita simulasikan untuk menambah data siswa. Di sini kita akan menambah data siswa. Di sini akan kita tambah data siswa. Ketika klik tambah, data siswanya akan tersimpan dan ditampilkan di tabel pada halaman data siswa. Oke, kita bisa klik batal untuk kembali ke tabel atau halaman data siswa tadi. Nah, kita cari dulu. Di sini ada icon cari, kita bisa cari data yang sudah kita input tadi. Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat, kalau kita klik tabel, di sini akan memunculkan 3 button, edit, hapus, dan batal. Dan button tambahnya akan menghilang, digantikan dengan button edit. Nah, ketika kita klik edit, kita bisa mengedit data siswa ini berdasarkan NIS ya, tentunya. Nah, pada bagian ini pun, karena pengeditan dilakukan berdasarkan NIS, jadi NIS tidak bisa diubah di sini. Nah, kita bisa ubah sini, jadi kita klik simpan dan ubah. Kita akan lihat. Nah, ini ya, sudah terubah. Setelah itu kita bisa menghapus data siswa yang sudah terubah tadi. Sini bisa kita hapus. Ada konfirmasi hapus dulu dan memunculkan ini, notif data berhasil terhapus dan data berhasil terhapus ya. Nah, untuk kembali ke button tambah, di sini kita bisa klik batal untuk menutup kedua button ini. Jadi kalau buttonnya sudah tidak digunakan lagi atau ingin menambah data, kita langsung klik saja dan akan memunculkan button tambah. Oke, menu selanjutnya adalah menu kriteria. Nah, di menu kriteria, tampilan dari halamannya pun sama. Hanya ada
dua button search dan tambah. Oke, kita akan simulasikan menambah kode kriteria dengan nama kode saja. Bobot di sini harus angka ya. Kita tulis asal. Di sini harus. Nah, sama dengan forum tambah, di sini hanya terdapat dua button. Yang kalau kita klik simpan, dia akan menyimpan data ke halaman data ke halaman kriteria. Kemudian kita bisa klik batal. Nah, jadi kriterianya sudah muncul. Di sini juga ada button cari. Kita coba cari data yang sudah kita input dan berhasil ya. Nah, ketika klik tabel pun sama seperti data siswa. Di sini akan memunculkan 3 button. Ada button edit, hapus, dan batal. Di sini kita bisa ubah menjadi 8 mungkin. Nah, kita langsung ubah dan data berhasil. Kita langsung klik batal saja dan datanya sudah berubah. Di sini kita bakal hapus data yang sudah kita input. Oke, hapus dan berhasil. Nah, untuk menutup kedua button ini pun sama. Kita cuma cukup menekan tombol tambah untuk menutup kedua button ini dan menampilkan tombol tambah. Kemudian untuk halaman subkriteria, tampilan awal dari halaman itu pun sama. Terdapat dua button dan tombol tambah. Kita akan simulasikan tombol tambah pada kriteria. Nah, berbeda dengan kriteria yang kodenya sudah harus kita ketik. Di sini kita memilih kode berdasarkan kriteria yang sudah kita input. Contoh, kita kode 4 dan nama kriteria otomatis terinput di sini. Kita kasih keterangan bagus dan kita kasih nilai 0 di sini. Kemudian akan kita klik simpan. Data otomatis tersimpan pada tabel subkriteria. Kita lihat C4, kita akan melakukan search di sini. Oke, sebentar. Oh ya, search berdasarkan keaktifan ya. Search berdasarkan nama kriteria di sini. Nah, jadi data yang kita input tadi sudah ada ya di sini. Nah, kita bisa langsung edit saja datanya. Kita edit jadi mungkin. Nah, otomatis datanya tersimpan. Nah, kita juga bisa melakukan hapus pada bagian ini. Nah, bisa kita hapus dan untuk menutup button edit dan hapusnya pun sama. Kita tinggal klik batal saja. Baik, selanjutnya ada input penilaian. Input penilaian di sini ada sama. Kita bisa langsung simulasikan saja karena tampilannya sama. Nah, kita bisa memilih data untuk diinput penilaian di sini. Nah, kita bisa langsung pilih saja dan akan otomatis keluar nama. Kita masuk ini, kita masukkan. Nah, pada form penilaian ini, jikalau siswanya sudah diinput penilaiannya, maka sistemnya tidak akan menginput 2 kali. Jadi sistemnya akan menampilkan message bahwa siswanya sudah dinilai. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk menginput ulang, kita bisa menambahkan di data siswa terlebih dahulu seperti 333. Nah, di sini kita bisa input
Kemudian kita input penilaian. Nah, kita tinggal cari saja ini. Kita bisa langsung cari. Nah, otomatis namanya sudah. Nah, kita bisa langsung masukkan penilaiannya. Jikalau datanya belum dilakukan penilaian, maka sistemnya akan menyimpan data penilaian tersebut. Beda kasusnya dengan siswa yang sudah dilakukan penilaian, sistemnya tidak akan menampilkan penilaian tersebut secara double. Jadi penilaian keduanya itu otomatis akan tercancel dan sistemnya akan menampilkan data sudah dinilai. Baik. Kita bisa langsung search saja di sini data penilaian sudah diinput dan keluar ya. Nah, di sini juga ada tombol edit untuk mengedit data siswanya, nilai siswa lebih tepatnya. Kita bisa edit, klik simpan. Nah, nilainya sudah terhapus. Di sini juga ada button hapus. Kita bisa hapus penilaian dari data siswa. Selanjutnya, di sini ada menu perhitungan SAW. Pada menu ini, saya hanya menampilkan dua matriks keputusan dan normalisasi. Kalau kita klik pada button proses perhitungan, maka sistem akan melakukan konversi nilai berdasarkan skala yang sudah ditentukan dari subkriteria. Jadi nilai dari input penilaian yang di sini akan dikonversi dengan skala yang sudah ditentukan pada tabel subkriteria di sini. Nah, setelah matrik keputusan dibuat, sistem akan menjalankan matrik normalisasi di sini berdasarkan matrik keputusan dan tabel berdasarkan matrik keputusan. Nah, setelah proses perhitungan selesai, sistem akan menampilkan message di sini perhitungan selesai dengan jumlah siswanya serta tanggal perhitungannya kapan dilakukan. Itu. Kemudian untuk menu yang terakhir, di sini terdapat menu atau tabel ranking. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai preferensi tertinggi dari siswa itu yang akan dijadikan sebagai rekomendasi untuk pemilihan siswa berprestasi. Di sini juga terdapat tabel ringkasan dari perhitungan dengan ringkasan banyaknya jumlah siswa yang dihitung, nilai tertinggi dari siswa dan nilai terendah yang didapat oleh siswa, serta nilai rata-rata dari keseluruhan siswa tersebut. Ditambah, di sini terdapat nilai keterangan rentang nilai referensi dari siswa tersebut. Di sini juga kita bisa mencari siswa berdasarkan NIS atau nama di sini. Jadi kita bakal cari berdasarkan nama saja. Nah, yang menarik di sini, ketika kita search, peringkat pada siswa itu tidak akan berubah karena peringkatnya tetap mengikuti peringkat perhitungan. Beda halnya dengan data siswa atau penilaian yang kalau kita search di sini akan menampilkan nomor 1 dan 2, sedangkan di hasil ranking itu peringkatnya tetap berdasarkan nilai referensi. Kemudian untuk menu laporan, di sini kita bisa memilih laporan. Seperti halnya data siswa, kita bisa memilih data siswa, kita bisa klik tampilkan terlebih dahulu. Nah, di sini akan klik tampilkan terlebih dahulu data siswa dan baru kita bisa cetak data siswa itu dengan format PDF tentunya. Kita cetak aja di sini. Nah,
Nah, kita bisa cetak. Nah, yang menarik adalah ketika kita memilih, lalu kita langsung mencetak, maka sistem akan menampilkan bahwa kita harus terlebih dahulu menampilkan laporan data siswa itu. Seperti itu. Kemudian untuk data kriteria sama. Ketika klik di sini harus menampilkan terlebih dahulu baru cetak. Untuk kriteria penilaian pun sama, harus menampilkan dahulu baru cetak dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah menu atau setting untuk logout. Nah, pada setting di sini terdapat waktu atau jam sekarang namanya. Nah, kalau kita klik logout, maka kita akan langsung dialihkan ke menu login pada aplikasinya. Seperti itu. Jadi itu simulasi aplikasi dari saya. Bila ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.